Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini anak-anak semuanya, kita jumpa lagi setelah seminggu berlalu. Kita akan membahas tentang bab sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan sholat yang wajib dilakukan oleh setiap orang-orang muslim, wabil khusus untuk laki-laki. Dasar hukum untuk melaksanakan sholat Jumat yaitu ada di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, adapun rukun sholat Jumat yaitu hal-hal yang harus dikerjakan. Yang pertama, mengucap puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, memberi wasiat atau pesan mengenai ketakwaan dan mengajarkan apa-apa yang perlu kepada jamaah semuanya. Selanjutnya yaitu khutbah Jumat. Syarat-syarat khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah dimulai setelah masuk waktu zuhur. Yang kedua, khutbah dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, khatib memberi khutbah dengan cara berdiri jika mampu. Yang keempat, khatib duduk sebentar di antara 2 khutbah. Yang kelima, khutbah diucapkan dengan suara yang keras, yang lantang. Yang keenam, khatib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Yang terakhir, khatib menutup aurat. Anak-anakku semuanya, adapun sunnah-sunnah khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah disampaikan di atas mimbar. Kedua, khatib memberi salam. Ketiga, khatib hendaklah duduk di mimbar setelah salam ketika adzan dikumandangkan. Yang keempat, khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang dan mudah dipahami. Yang keenam, yang kelima, khatib menghadap ke jamaah Jum'ah atau pendengar. Yang terakhir, mengurutkan 3 makna khutbah: puji-pujian pada Allah Subhanahu wa taala, syahadat dan sholawat, serta wasiat nasihat. Anak-anakku semuanya, dilanjutkan dengan sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat: yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, sudah balik atau dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, laki-laki. Wanita tidak wajib melakukan sholat Jumat. Yang kelima, sehat fisiknya, tidak dalam keadaan sakit. Yang keenam, bermukim, tidak sedang perjalanan jauh. Dilanjutkan dengan syarat sah sholat Jumat. Diadakan di tempat yang biasa untuk melaksanakan sholat Jumat. Dilaksanakan secara berjamaah. Dilaksanakan pada waktu zuhur.
serta didahului dengan 2 khutbah. Lanjut, sunnah-sunnah sholat Jumat. Yang pertama, mandi sebelum pergi ke masjid, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang bagus tetapi tidak harus baru, memakai wangi-wangian, memotong kuku, menggunting kumis, serta mensisir rambut, bersegera ke masjid, menempatkan di shaf depan, melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika kita dalam keadaan baru datang ke masjid, memperbanyak zikir, membaca sholawat, memperbanyak membaca Al-Quran sebelum sholat Jumat dilaksanakan. Lanjut dengan larangan dalam sholat Jumat. Yang pertama, berbicara atau bercanda dengan samping kanan kirinya, datang ke masjid setelah iqamah, menegur orang dengan bersuara sangat lantang, membaca Al-Quran ketika khatib berkhutbah, membaca buku ketika khatib berkhutbah, tidak menyimak apa-apa yang disampaikan oleh khatib. Anak-anakku semuanya, dilanjutkan dengan hikmah ketika kita melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pengabdian kita kepadanya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sarana komunikasi antar umat Islam, memuliakan hari Jumat, menambah wawasan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melatih disiplin, menghargai waktu, tertib, menghormati orang yang berkhutbah, menjalin ukhuwah Islamiyah antar umat Islam untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan di antara umat manusia, terwujudnya solidaritas atau kepedulian kita terhadap sesama umat Islam. Yang terakhir, sebagai syiar umat Islam. Dilanjutkan dengan halangan bagi orang yang melaksanakan sholat Jumat, sakit keras atau sakit tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, musafir dalam perjalanan jauh karena hujan lebat, angin kencang, mungkin banjir atau mungkin gunung meletus. Dilanjutkan anak-anakku semuanya, yaitu praktek sholat Jumat. Yang pertama, sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah atau secara bersama-sama. Imam berdiri paling depan dan makmum di belakangnya serta mengikuti semua gerakannya. Imam menyampaikan perintah meluruskan shaf pada jamaah. Lanjut, bacaan surah Al-Fatihah oleh imam dilakukan secara jahar atau keras. Makmum menyimak dalam hati, dan setelah imam selesai, makmum membaca suratul Fatihah di dalam hatinya masing-masing. Imam membaca surat Fatihah, membaca surat dalam Al-Quran dengan suara yang keras. Lanjut, sholat Jumat dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Oke, anak-anak semuanya, itu sedikit materi ringkasan tentang sholat Jumat. Semoga kita semuanya, anak-anak semuanya, bisa melaksanakan sholat Jumat dengan rutin. Jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat Jumat, karena sholat Jumat merupakan kewajiban bagi umat Islam, umat Muslim, khususnya untuk laki-laki. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.